Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizky Ristianto dengan NIM 07241093. Di sini saya ingin mempresentasikan peran SIG di berbagai bidang. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, mungkin saya bisa jelaskan apa itu SIG terlebih dahulu. SIG atau Sistem Informasi Geografis secara umum adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan juga data geografis dan sumber daya manusia yang bekerja sama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi data dalam suatu informasi berbasis geografis. Nah, SIG sendiri dapat digunakan dalam berbagai bidang sebagai berikut, khususnya di teknik sipil, dapat digunakan di bidang teknik, bidang geoteknik, bidang hidroteknik, bidang manajemen konstruksi, bidang struktur, dan bidang transportasi. Dan juga SIG dapat digunakan di bidang lainnya seperti bidang lingkungan, bidang tata ruang dan wilayah, bidang manajemen lahan, bidang demografi, bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang logistik, bidang pemenuhan kebutuhan, bidang pelayanan publik, bidang tanggap darurat, dan bidang pemilihan lokasi, bidang manajemen aset, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu peran SIG pada bidang teknik. SIG pada bidang teknik dapat digunakan dalam perencanaan, perancangan, dan pengelolaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan utilitas, dan bangunan. Teknologi SIG membantu dalam analisis topografi, permodelan, dan simulasi untuk mendukung proyek-proyek teknik lainnya. Selanjutnya, ada peran SIG pada bidang geoteknik. SIG pada bidang geoteknik dapat digunakan untuk memetakan, mengidentifikasi, dan memodelkan kondisi geoteknik. Informasi ini membantu dalam perencanaan fondasi, terowongan, dan struktur geoteknik lainnya, serta mendeteksi potensi risiko geobahaya seperti longsor dan penurunan tanah. Selanjutnya, ada peran SIG pada bidang hidroteknik. SIG pada bidang hidroteknik digunakan untuk memetakan, memodelkan, dan menganalisis daerah aliran sungai atau DAS, termasuk sungai, waduk, dan juga danau. Informasi ini membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, irigasi, serta perencanaan bangunan air seperti bendungan dan saluran irigasi. Analisis hidrologi yang didukung data geomatika juga memungkinkan untuk memantau kualitas air. Selanjutnya, ada peran SIG pada bidang manajemen konstruksi. SIG dapat digunakan di manajemen konstruksi untuk survei dan pemetaan lokasi proyek untuk perencanaan tata letak bangunan, jalan, dan juga fasilitas lainnya. Pemantauan proyek menggunakan foto udara dan citra satelit untuk pengendalian jadwal dan biaya. Manajemen konstruksi membuat basis data aset seperti jalan, jembatan, dan bangunan untuk pemeliharaan dan pengelolaan aset yang efektif. Selanjutnya, ada peran SIG pada bidang struktur. SIG dapat digunakan untuk menganalisis, memantau, dan mengevaluasi kondisi struktur bangunan seperti gedung dan jembatan. Informasi ini memungkinkan deteksi dini kerusakan, pencegahan potensi kegagalan struktur, dan perencanaan pemeliharaan yang lebih efektif berdasarkan data, dimensi, dan deformasi yang akurat. Selanjutnya ada peran SIG pada bidang transportasi. Pada bidang transportasi, SIG dapat digunakan untuk menyediakan informasi topografi, geologi, dan hidrologi untuk perencanaan rute dan desain jalan, serta jembatan. Memantau kondisi jalan secara real-time untuk memanajemen lalu lintas dan perencanaan sistem transportasi yang lebih efisien. Memetakan jaringan transportasi seperti jalan, kereta api, dan bandara untuk perencanaan transportasi dan pengembangan wilayah.
Selanjutnya, ada peran SIG pada bidang lingkungan. SIG juga dapat digunakan untuk memetakan dan menganalisis data lingkungan seperti penggunaan lahan, kualitas air, polusi, dan bahkan perubahan iklim. Informasi ini dapat membantu dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya alam, konservasi, dan mitigasi dampak lingkungan. Selanjutnya, kita masuk ke peran SIG pada bidang manajemen lahan. SIG dapat digunakan untuk memetakan, menginventarisasi, dan mengelola kepemilikan lahan, penggunaan lahan, dan sumber daya alam. Informasi ini dapat digunakan untuk membantu dan dalam perencanaan tata guna lahan, pengambilan keputusan, dan resolusi konflik terkait lahan. Selanjutnya, ada peran SIG pada bidang tata ruang dan wilayah. SIG pada bidang tata ruang dan wilayah dapat digunakan untuk menentukan lokasi optimal untuk permukiman, kawasan industri, dan fasilitas publik dalam perencanaan tata ruang, menganalisis potensi wilayah dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah, dan juga bisa menyediakan data dan analisis geospasial untuk memastikan alokasi ruang yang efisien dan berkelanjutan. Informasi ini membantu dalam perencanaan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan, dan juga membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengembangkan wilayah. Selanjutnya, ada peran SIG pada bidang demografi. SIG dapat digunakan untuk memetakan dan menganalisis data kependudukan, seperti kepadatan penduduk, distribusi usia, tingkat kelahiran, dan migrasi. Informasi demografis ini dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait layanan publik, infrastruktur, dan juga program pembangunan. Selanjutnya, peran SIG pada bidang pemasaran. SIG pada bidang pemasaran dapat digunakan untuk menganalisis data demografis, geografis, dan perilaku konsumen untuk membantu dalam segmentasi pasar, penentuan lokasi toko, dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Oke, next ada peran SIG pada bidang keuangan. Peran SIG pada bidang keuangan dapat digunakan untuk memetakan dan menganalisis data keuangan seperti nilai properti, pola pembayaran, dan juga resiko kredit berdasarkan lokasi. Informasi ini dapat membantu dalam penilaian aset, manajemen risiko, dan juga pengambilan keputusan investasi. Peran SIG pada bidang logistik. SIG juga dapat digunakan pada bidang logistik untuk merencanakan dan mengoptimalkan rute pengiriman, pengelolaan armada kendaraan, dan melacak pergerakan barang. Teknologi SIG dapat meningkatkan efisiensi dan pengurangan biaya logistik. Next. Peran SIG dapat bidang pemenuhan kebutuhan. SIG pada bidang pemenuhan kebutuhan dapat digunakan untuk memetakan dan menganalisis kebutuhan masyarakat seperti akses layanan kesehatan, pendidikan, dan juga utilitas. Informasi dapat membantu dalam perencanaan dan penyediaan layanan yang lebih efektif dan merata. Selanjutnya, peran SIG pada bidang pelayanan publik. SIG dapat digunakan untuk memetakan dan mengelola infrastruktur pada layanan publik seperti jaringan jalan, fasilitas kesehatan, dan layanan darurat. Informasi ini dapat membantu dalam perencanaan, pengalokasian sumber daya, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Selanjutnya, peran SIG pada bidang tanggap darurat. SIG dapat digunakan untuk pemetaan dan menganalisis risiko bencana, sumber daya, dan infrastruktur penting. Informasi ini dapat membantu dalam perencanaan, koordinasi, dan respon yang lebih efektif dalam situasi darurat. Selanjutnya, peran SIG pada bidang pemilihan lokasi. SIG juga dapat digunakan untuk memilih lokasi, untuk memetakan dan mengelola infrastruktur dan layanan publik, seperti jaringan jalan, fasilitas kesehatan, dan layanan darurat. Informasi ini dapat membantu dalam perencanaan pengalokasian sumber daya dan peningkatan layanan publik. Selanjutnya adalah peran SIG pada bidang manajemen aset. SIG memungkinkan para manajer untuk mengintegrasikan data geografis dengan informasi aset,
sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan analisis spasial yang mendalam. Berikut adalah beberapa peran SIG pada bidang manajemen aset. Yang pertama, ada pemetaan aset. SIG memungkinkan para manajer untuk membuat peta digital yang menunjukkan lokasi dan distribusi aset secara visual. Hal ini membantu dalam pemantauan dan pengelolaan aset secara efisien. Selanjutnya, yang kedua adalah analisis spasial. SIG memungkinkan para manajer untuk melakukan analisis spasial terhadap aset, seperti analisis jarak, pola distribusi, dan juga interaksi spasial antar aset. Yang ketiga ada perencanaan aset. Dengan menggunakan SIG, para manajer dapat melakukan perencanaan aset berdasarkan informasi geografis, seperti kondisi lingkungan, infrastruktur, dan faktor-faktor spasial lainnya. Oke, selain bidang-bidang yang saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya SIG banyak digunakan di bidang-bidang lainnya, bahkan seperti militer, pemetaan kadastral, arkeologi, pariwisata, dan lain-lain. Seperti contohnya di militer, geomatika digunakan untuk pemetaan wilayah, intelijen, dan navigasi. Lalu di pemetaan kadastral, geomatika berperan dalam pemetaan batas-batas tanah dan properti. Dan di arkeologi, geomatika dalam arkeologi membantu dalam pemetaan situs dan analisis lanskap kuno. Di pariwisata, SIG digunakan untuk pembuatan peta wisata dan informasi geografis lainnya. Selain bidang-bidang yang saya sebutkan, SIG juga semakin banyak digunakan di bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. Informasi spasial yang disediakan oleh SIG sangat penting untuk memahami fenomena geografis dan pembuatan keputusan yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata saya. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.